bergabung di channel saya. Hari ini saya akan membacakan DM-DM yang masuk yang ada kaitannya dengan Datvilla dan Vidya. Masih tetap viral di sini, masih tetap rame ya. Akan saya baca ya. Jeng ramal karir mereka berdua ke depannya. Tapi auranya Dat pas gak sama Vi, kok aku lihatnya beda ya Jeng, kayak nggak secerah dulu. Apa itu perasaan aku saja? Sebenarnya yang dikatakan ini benar. Jadi aura Datvilla ini setelah putus dengan Vi beda, ada penurunan. Tapi itu dimaklumi juga dikarenakan lagi bermasalah. Dimana kita tahu Dat ini putus dengan Vi, kemudian juga mendapatkan hujatan-hujatan dikarenakan berpisahnya mereka berdua. Apalagi juga ada selentingan gosip-gosip yang begini, yang bubuk bareng, yang begini. Ya, itu juga membuat masalah yang ada di Dat semakin melebar dan semakin membuat Dat agak kepikiran. Itu nggak bisa dipungkiri ya teman-teman, karena adanya masalah-masalah itu pada akhirnya ada pemikiran di pikiran Dat yang mempengaruhi aura yang terpancar di wajahnya, dikarenakan adanya terpaan masalah-masalah yang sedang dihadapi. Untuk karir V sudah saya prediksi, di mana karir V ini kan sedang akan mengeluarkan album, dan prediksi saya albumnya nanti bisa viral dan digemari oleh penggemarnya Vidya. Selanjutnya ada pertanyaan seperti ini. Apakah Vidya masih mencintai Datvilla atau tidak? Apakah dia ingin Dat kembali kepadanya lagi? Nah, ini mari kita prediksi di sini ya. Apakah Vidya masih mencintai Datvilla atau tidak? Apakah dia ingin Datvilla kembali lagi? Baiklah, saya ungkap di sini. Yang pertama, apakah Vidya masih mencintai Datvilla? Seperti yang saya bilang kemarin-kemarin, sebenarnya Datvilla sama Vidya ini masih saling mencintai ya teman-teman. Cinta dan benci itu pembatasnya sangat tipis. Kalau seseorang setelah berhubungan kemudian putus belum bisa move on, berarti masih ada tanda-tanda rasa cinta. Demikian juga untuk Vidya. Vidya masih ada perasaan yang begitu besar rasa cintanya kepada Datvilla. Ini ada simbol ini simbol kemakmuran teman-teman. Kalau simbol ini keluar berarti ada perasaan yang masih besar kepada Vidya, kepada Datvilla ya. Tapi sayangnya ada semacam simbol bertempuran di sini. Ada kondisi-kondisi yang berbenturan di sini, bisa misalnya pertengkaran atau ketidakcocokan dan lain sebagainya, yang pada akhirnya berbuah sebuah masalah yang sedang dihadapi, dan pada akhirnya mereka memutuskan, walaupun sebenarnya hubungan mereka ini mendapatkan dukungan banyak orang, mendapatkan support dari keluarga, dari teman-temannya, juga dari penggemarnya ya. Jadi seperti itu teman-teman, hubungan Datvilla dengan Vidya. Pertanyaannya di sini, apakah Vidya masih mencintai Datvilla? Untuk saat ini masih mencintai. Tapi dikarenakan sesuatu hal pada akhirnya timbulnya sebuah masalah yang pada akhirnya menjadi sebuah keputusan untuk berpisah. Walaupun hubungan mereka sangat didukung oleh banyak pihak ya, sayang sekali. Kemudian akan saya prediksi, apakah Vidya masih berharap Datvilla kembali? Apakah Vidya masih berharap Datvilla kembali? Vidya lebih berharap mereka bisa sebagai sahabat.
Karena di sini ada simbol kesetaraan, simbol balance, simbol neraca ya. Jadi seperti ini. Hubungan mereka yang begitu cepat mengambil sebuah keputusan untuk berpisah. Yang pada akhirnya Vidya berusaha menenangkan diri, berusaha mencari pencerahan hidup. Merenung, apakah hubungan ini harus saya lanjutkan atau harus saya putuskan? Yang pada akhirnya Vidya memilih untuk putus. Dan dia merasa kalau bisa bersama dengan Datvila itu hanya sebuah fantasi, sebuah impian yang harus diseimbangkan di sini dan harus bisa mengendalikan dirinya untuk tidak bersama lagi dengan Datvila. Jadi di sini Vidya sudah memutuskan hubungan dengan Datvila hanya sebatas teman. Ya, hanya sebatas teman, karena di sini Vidya sudah berusaha mencari jawaban, merenung dan lain sebagainya, yang pada akhirnya dia merasa angan-angan saya untuk bisa bersama Dat ini kayaknya hanya sebuah fantasi, sebuah ilusi, karena kenyataannya banyak sekali perbedaan-perbedaan yang harus saya taklukkan, juga banyak masalah yang harus saya selesaikan ketika saya menjalin hubungan dengan Dat. Dan kayaknya Vidya ini juga sudah menyerah untuk bisa menjalin hubungan kembali dengan Dat. Makanya di sini dia berusaha menetralkan perasaan, berusaha move on, berusaha menyimbangkan perasaannya untuk bisa sebagai sahabat saja. Dia berusaha mengendalikan diri di sini untuk tidak larut di dalam kesedihan, tidak larut di dalam keinginan untuk bisa bersama lagi dengan Dat ya. Jadi di sini Vidya sudah tidak berharap lagi menjalin hubungan dengan Dat. Tapi teman-teman, yang namanya prediksi ini bisa berubah. Apalagi sekarang ini dari Dat sendiri tidak ada usaha untuk melakukan pendekatan kembali kepada Vidya. Jadi bisa diartikan jalan di tempat hubungan mereka berdua ini jika ingin bersama lagi. Padahal mereka berdua ini sebenarnya masih ada rasa sayang yang begitu dalam. Namun dikarenakan adanya sebuah masalah yang di belakang ya. Saya bilang yang di belakang karena kemarin itu ada simbol orang ditusuk pedang. Jadi bukan masalah agama, bukan masalah bahasa, bukan masalah kutub dan lain sebagainya, tapi ada sesuatu masalah di belakang yang membuat Vi ini sakit hati. Nah, ketika seseorang ini sakit hati, pastinya akan berpikir kembali kalau ingin bersama. Makanya di sini sekalipun rasa cinta Vi kepada Dat yang tadinya sangat besar, pada akhirnya Vi harus bisa menaklukkan perasaan itu untuk disetarakan atau dijadikan sahabat saja, seperti itu ya, seperti itu. Tapi yang namanya prediksi ini, jika kedua belah pihak mau berbenah diri, mau introspeksi diri, mau berusaha dan berdoa sekenceng-kencengnya, apalagi dengan dukungan doa kalian, yang namanya mukjizat itu pasti ada ya. Tapi semuanya itu kembali lagi kepada wewenang yang di atas. Kalau berjodoh apapun akan dipertemukan, sekalipun awalnya sangat sulit seperti ini. Tinggal jodoh apa tidak gitu aja ya. Kemudian ada pertanyaan yang seperti ini. Akankah Datvila memiliki kekasih tahun ini? Apakah dia masih mencintai Vidya? Tolong prediksi untuk membantu kami lebih baik. Kami benar-benar gugup dan bingung. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau dari prediksi-prediksi saya yang kemarin, di tahun ini ada kemungkinan Datvila membuka lembaran baru. Membuka lembaran baru ini bisa diartikan Datvila akan membuka cewek lain untuk bisa masuk di dalam hatinya, untuk bisa masuk di dalam kehidupannya. Tapi kalau dalam prediksi kemarin itu, sekalipun begitu, perasaan Datvila kepada orang baru ini nanti tidak sedalam perasaannya kepada Vidya. Jadi bisa ada kemungkinan di tahun ini Datvila menjalin hubungan dengan seorang wanita, tapi mungkin nggak dipublikasikan atau diam-diam dan lain sebagainya. Saya nggak tahu di sini ya, karena yang namanya kehidupan pribadi tidak selalu harus diekspos keluar. Apalagi saat ini kan sudah gonjang-ganjing yang begini gosipnya tentang Datvila, dan itu bisa memperburuk karirnya.
Jadi bisa saya artikan yang kemarin itu untuk tahun ini Datvilla bisa menerima kehadiran seorang cewek atau masih menjomblo tapi sudah membuka hati. Jadi yang namanya kartu tarot itu prediksinya berbagai versi ya teman-teman. Ketika ada simbol bola dunia lembaran baru, itu bisa diartikan Datvilla sudah membuka hati atau Datvilla menerima kehadiran seorang cewek di dalam hidupnya. Kemudian ada lagi yang WA seperti ini. Ada WA lagi seperti ini ya. WA-nya banyak. Ini kayaknya terlalu masalah ranah pribadi ya teman-teman, yang ada pemberitaan, ada gosip-gosip bubuk bareng, ada hubungannya dengan gosip-gosip miring tentang Datvilla yang konon kabarnya digosipin bubuk bareng dengan seseorang wanita. Tapi wanita itu sudah memberi klarifikasi, ibunya juga sudah memberi klarifikasi. Namun pemberitaan ini masih membuat para penggemarnya bertanya-tanya. Tapi di sini kayaknya ini ranah pribadi banget. Saya nggak bisa memprediksi apakah memang benar sudah bubuk bareng atau tidak. Itu karena terlalu dalam jika saya harus mengorek-ngorek tentang itu ya. Yang namanya hidup ini, apalagi di Vietnam, pergaulannya ini lebih bebas daripada di Indonesia teman-teman. Kalian juga harus bisa memahami dan mengerti. Mungkin kalau di Indonesia bubuk bareng itu merupakan sesuatu yang negatif dan banyak sekali masyarakat yang begitu tidak respon dengan orang-orang yang melakukan hal demikian. Tapi kalau di Vietnam ini dari budaya kebiasaan sehari-hari, kayaknya hal itu sudah agak menjadi semacam kebiasaan yang sudah dianggap biasa. Jadi hal-hal biasa itu sudah dianggap biasa, tidak seperti di Indonesia ya. Jadi kalau bubuk bareng belum menikah itu sesuatu yang fatal, tapi kalau di Vietnam itu sesuatu yang biasa. Jadi kalian juga harus bisa memahami ketika ada pemberitaan-pemberitaan seperti itu. Namun yang disayangkan, andai kata pemberitaan itu benar, kejadiannya saat masih menjalin hubungan dengan V. Tapi andai kata tidak, ya semoga saja Datvilla diberkahi karena sudah difitnah seperti itu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk Datvilla ini jawaban dari pertanyaan kalian seperti itu. Untuk yang bubuk bareng saya nggak mau prediksi karena itu terlalu dalam. Biarlah waktu yang akan menjawabnya. Sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.